Selamat siang teman-teman. Kami mahasiswa semester 6, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini, saya dan teman-teman dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi. Sebelum kita masuk dalam materi, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Emiliana Lokahobamatan. Perkenalkan, nama saya Roni Anderson Bale. Dan saya sendiri, Anastasia Yesika Otak. Baik, tanpa perlu memperpanjang kata, kita langsung masuk pada materi yang pertama. A. Fungsi asuransi. Fungsi utama asuransi adalah memberikan kepastian karena pada dasarnya asuransi perusahaan untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang mengurangi, yang sudah diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasal atau relatif pasti. B. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi. Ada faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, keinginan untuk memberikan kepastian kepada para peserta program asuransi tertanggung terhadap risiko kerugian yang dihadapi. Yang kedua, dengan adanya kepastian, maka tertanggung akan merasa aman terhadap bahaya kerugian. Jadi di samping memberikan kepastian, maka asuransi juga bertujuan memberikan rasa aman kepada para tertanggung. Yang ketiga, bila seorang berada dalam bahaya karena kehilangan sumber pendapatan, kehilangan rumah tempat tinggalnya, atau kedudukannya dalam masyarakat, maka yang bersangkutan akan diliputi rasa kekhawatiran dan bila risiko itu demikian besarnya, akan menimbulkan ketakutan. Yang keempat, perlu kiranya diperhatikan bahwa keinginan atau usaha-usaha untuk memperoleh rasa aman dari setiap orang mempunyai sisi lain, yaitu dapat mengakibatkan orang menghindari usaha-usaha yang mengandung risiko besar yang memberikan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang besar pula. Rasa aman dalam kontribusi timbal balik. Usaha asuransi dari sisi sosiologi dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha asuransi sebenarnya berakar pada kebiasaan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Bila seseorang keluarga tidak lagi dapat memberikan perlindungan yang dianggap penting atas keadaan seseorang, maka timbul upaya-upaya yang mencari rasa aman secara bersama-sama. Akan terjadi kontribusi sukarela bila salah seorang anggota kelompoknya menderita kerugian. C. Pengaruh asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi. Berikut akan diuraikan beberapa contoh mengenai manfaat asuransi bagi mereka yang terlibat langsung dalam asuransi, artinya bagi mereka yang menjadi nasabah dari suatu perusahaan asuransi. Yang pertama, memberi rasa aman. Yang kedua, melindungi keluarga dari perpecahan. Yang ketiga, menghilangkan ketergantungan. Yang keempat, menjamin kehidupan wanita karir. Yang kelima, kontribusi terhadap kehidupan. Keenam, kontribusi terhadap lembaga-lembaga sosial. Yang ketujuh, memberikan manfaat untuk pemupukan kekayaan. Yang kedelapan, stimulasi menabung. Yang kesembilan, menyediakan dana yang dibutuhkan untuk investasi. D. Aspek produktif dari asuransi. A. Pengertian. Asuransi menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk mengurangi unsur ketidakpastian di masa yang akan datang. Adanya risiko dapat menghambat aktivitas perusahaan atau individu untuk memasuki bidang usaha baru yang mungkin lebih menggunakan karena usaha-usaha untuk mencari rasa aman menimbulkan kehati-hatian yang sangat besar sehingga orang takut memasuki bidang-bidang usaha yang mengandung risiko. Tetapi setelah ditemukan cara untuk menemukan atau menanggulang risiko tersebut antara lain dengan mengasuransikan, maka mengalirlah sejumlah besar dana ke dalam berbagai bidang usaha meskipun yang berisiko besar atau tinggi yang mewarnai dunia perekonomian dewasa ini. B. Peranan asuransi dalam memproduktifkan kegiatan
kegiatan ekonomi dan sosial. Yang pertama, melengkapi persyaratan kredit. Bila perusahaan yang memiliki program asuransi sendiri atau self-insurance tersebut membutuhkan dana dari bank kreditur, maka biasanya pihak kreditur akan tetap mensyaratkan adanya asuransi bagi barang-barang yang dipakai sebagai jaminan atau asuransi untuk kreditnya itu sendiri, meskipun sebelumnya perusahaan itu mampu menanggung sendiri semua kerugian bila terjadi peril. Asuransi besarnya menjadi salah satu syarat dalam perjanjian pemberian kredit. Yang kedua, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kontrak-kontrak dalam asuransi umum atau kerugian atau com insurance biasanya masyarakat agar premi dibayar di muka. Artinya, premi harus dibayar terlebih dahulu sebelum tertanggung menerima jasa dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, mengurangi biaya modal. Agar dapat menarik modal untuk dapat membiayai bidang-bidang usaha yang berisiko berlangsung, maka tingkat pendapatan atau bunga yang diberikan kepada pemilik modal harus tinggi pula. Tingkat risiko dan pengembalian atau return adalah dua hal yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, menjamin kestabilan organisasi atau perusahaan. Para pimpinan perusahaan telah menyadari arti pentingnya asuransi sebagai salah satu faktor untuk menciptakan goodwill atau hubungan yang harmonis antar kelompok pimpinan dan kelompok karyawan, atau khususnya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan. Yang kelima, dapat memperhitungkan besarnya biaya insiden dengan cara yang lebih pasti. Bila ada suatu perusahaan cukup kuat untuk menanggung sendiri semua risiko kerugian yang mungkin dideritanya, maka dalam menghitung biaya produk, dia harus memasukkan unsur risiko kerugian yang diperkirakan yang akan terjadi di masa mendatang. Karena risiko kerugian merupakan salah satu unsur biaya. Namun kesulitan mungkin ada karena ia tidak dapat menghitung secara pasti berapa besarnya risiko kerugian tersebut. Yang keenam, penyediaan pelayanan yang profesional. Usaha asuransi saat ini sudah semakin banyak bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan semakin pesatnya perkembangan bidang teknologi, sehingga usaha-usaha tersebut memberikan bantuan teknis yang bersifat profesional, baik kepada individu maupun perusahaan. Semakin disadari oleh perusahaan-perusahaan asuransi agar individu atau perusahaan-perusahaan yang dapat dibantu melakukan aktivitas dengan baik dan efisien. Yang ketujuh, mendorong usaha pencegahan. Saat ini banyak perusahaan asuransi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya melakukan usaha-usaha yang sifatnya mendorong perusahaan individu yang menjadi tertanggung untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan atau melindungi diri dari bahaya-bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Meskipun bagi bertanggung, bila terjadi kerugian, dia akan mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Yang kedelapan, membantu upaya peningkatan konservasi kesehatan. Usaha-usaha lain sangat erat kaitannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye-kampanye yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan kematian atau pemeliharaan kesehatan. Asuransi dan teori nilai guna batas. Berikut
akan dikupas mengenai peranan arti teori tersebut terhadap perkembangan dari usaha asuransi. Pertanyaan yang sering timbul yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan asuransi adalah apabila adanya risiko meningkatkan biaya, mengapa perusahaan asuransi masih dapat menarik modal yang begitu besar dan memberikan sentuhan serta memungkinkan perusahaan asuransi menekankan gaya kerugian. Ada dua jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, melalui pengelompokan risiko, perusahaan asuransi berhasil menekan sejauh mungkin ketidakpastian. Yang kedua, melalui analisa cara kerja, teori nilai guna, batas, marginality teori, di mana dalam suatu periode tertentu, unit-unit selanjutnya dari barang yang dikonsumsi akan memberikan nilai kegunaan semakin berkurang. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami.